Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jumlah uang beredar, teori permintaan uang, dan teori penawaran uang. Kelompok 3 dari kami beranggotakan Aditya Putrafatil Nugroho, saya Bayu Dewantoro, Muhammad Ruhuda, dan Muhammad Yusuf. Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat, namun definisi ini terus berkembang, sering dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Pengertian paling sempit atau bisa dikenal dengan istilah narrow money. M1 sama dengan C plus D, di mana M1 sama dengan narrow money, C currency atau uang kartal, kertas dan logam, D demand deposit atau uang giral, rekening koran atau giro. Klasik adalah teori yang mengenai penawaran dan permintaan uang serta interaksi antara keduanya. Pada teori ini fokusnya adalah hubungan antara penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Teori permintaan uang menurut David Ricardo. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Berikut rumusnya. M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M. Keterangan. M sama dengan jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, K merupakan faktor proporsional yang konstan. Fisher mengemukakan bahwa permintaan uang merupakan kepentingan yang sangat liquid untuk memenuhi motif transaksi. Dengan sederhana, persamaan transaksi permintaan uang Fisher adalah MV sama dengan PT. Keterangan. P harga rata-rata dari barang tersebut, M volume uang yang ada di dalam masyarakat, V rata-rata perputaran uang, dan T volume transaksi. Teori permintaan uang menurut Marshall. Teori Cambridge atau Marshall-Tycho berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar umum. Teori Cambridge ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari seseorang atau mempertimbangkan untung dan rugi yang dihubungkan antara permintaan akan uang dengan volume transaksi yang direncanakan. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki masyarakat, dan ramalan atau harapan dari masyarakat pada masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan uang dari Keynes. Menurut Keynes, teori permintaan uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, misalnya kekayaan dalam bentuk tabungan, saham, atau surat berharga lainnya. Keynes juga menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Di sini ada kurva permintaan uang. Yang di sini permintaan uang menurut Marshall. Jadi lihat gambarnya ya. Juga selanjutnya tentang permintaan uang, bisa dilihat gambarnya. Oke ya. Ini yang terakhir, kurva liquidity trap. Kemudian saya teruskan untuk teori penawaran uang. Secara definisi, penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar.
Oke, untuk selanjutnya bisa diterangkan kepada teman saya. Oke, silahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawar uang. 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Pendapatan nasional. 4. Nilai tukar rupiah. Teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral, serta lembaga keuangan. Otoritas moneter merupakan pemasok uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan pemasok uang sekunder masyarakat. Terima kasih. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.